selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Betul, ini dengan Ibu Eka. Ya betul. Baik Ibu Eka, di sini kita akan melakukan konseling ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah datang kemari dengan keluhan Ibu kan hamil trimester 1 ya Bu ya. Jadi perlu kita akan memberikan konseling kepada Ibu tentang pendidikan kesehatan tentang perubahan adaptasi psikologi pada ibu hamil ya Bu ya. Baik, sebelumnya ini baru periksa yang pertama kali ya Bu ya. Iya betul. Baik Ibu Eka, sebelum itu kita akan tetap menjaga privasi Ibu dengan menutup tirai terlebih dahulu. Ibu tenang saja, privasinya akan tetap saya jaga. Kesini dengan suami ya Bu ya. Iya betul Bu. Suaminya tunggu di luar. Oh ya, tunggu di luar ya. Ya. Baik. Sebelumnya apakah ada keluhan Bu? Tidak ada ya Bu ya. Iya betul. Tidak ada keluhan. Jadi kesini mungkin hanya ingin periksa tadi ya Bu ya. Terus di sini saya akan berikan konseling kepada Ibu tentang perubahan psikologis pada ibu hamil. Selanjutnya jadi tadi kan tujuannya sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan memberikan persepsi terlebih dahulu ya Bu ya, menyamakan persepsi saya dengan Ibu. Di sini kan Ibu sudah hamil trimester 1 ya Bu ya. Biasanya kan kalau hamil trimester 1 itu biasanya mual, muntah seperti itu, terus nafsu makannya juga berkurang. Maka di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu bagaimana caranya untuk menanggapi pada ibu hamil di trimester pertama ini. Jadi untuk perubahan psikologi pada ibu hamil biasanya itu dibagi menjadi 3, yaitu trimester pertama, kedua, dan ketiga ya Bu ya. Yaitu 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan terakhir seperti itu. Jadi untuk perubahan dan adaptasi psikologis pada ibu hamil trimester pertama yaitu biasanya ketidaknyamanan atau biasanya ibu pada awal kehamilan itu sering merasa tidak yakin dengan kehamilannya atau takut untuk hamil. Itu biasanya ya Bu ya. Terus yang kedua itu ada ambivalen atau suatu konflik perasaan yang bersifat simultan seperti cinta dan benci terhadap seseorang, atau misalnya keadaan merupakan respon normal individu ketika akan memasuki suatu peran baru. Misalnya ibu ini kayak bimbang kalau misalnya hendak hamil, nanti kan ada tuntutan dari luar seperti itu. Kalau misalnya saya hamil, saya kan lagi bekerja seperti itu, nantinya ribet atau capek lah ngurus anak seperti itu. Jadi perannya ganda. Oke, baik Bu. Nah, untuk yang ketiga itu biasanya perubahan seksual, misalnya libido menurun karena takut terjadi abortus atau menghindari seks. Biasanya takutnya nanti kalau misalnya saya hamil nih, terus misalnya mau berhubungan sama suami, tiba-tiba keguguran seperti itu. Takutnya biasanya. Terus untuk fokus pada diri sendiri, biasanya ibu merasakan bahwa janin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri ibu, sehingga sebagian besar dari ibu banyak waktu untuk menghabiskan untuk tidur. Nah, biasanya kan kalau hamil nih bawaannya misalnya capek kayak gitu. Jadi ya udahlah, malas gerak atau malas mau ngapa-ngapain, jadinya tiduran aja gitu. Selanjutnya perubahan dan adaptasi psikologis pada ibu hamil trimester 2. Kalau untuk trimester kedua biasanya itu fase quickening atau sebelum ada pergerakan janin yang dirasakan ibu. Biasanya kalau misalnya ibu ada segala aspek yang telah terjadi pada selama hamil, misalnya kan ngerasa ada yang gerak, ada yang gerak gitu ya janinnya dalam perut gitu. Terus untuk selanjutnya itu ada quickening, itu adalah setelah ada pergerakan janin yang dirasakan ibu. Nah, kalau di sini biasanya kalau udah ngerasa ada gerakan janin, biasanya udah ada mulai kayak ada identitas keibuan, ngerasa kayak aduh bentar lagi mau punya anak kayak gitu ya. Terus fokus pada kehamilannya. Pergerakan bayi membantu ibu membangun konsep bahwa bayinya adalah makhluk yang terpisah dan dirinya, sehingga fokus pada bayinya. Selanjutnya itu ada perubahan adaptasi psikologi pada trimester 3, di mana itu biasanya rasa tidak nyaman, merasa dirinya jelek atau gendut. Kan kalau trimester ketiga itu kan
bayinya semakin besar ya otomatis nafsu makannya juga makin meningkat. Nanti kan apa yang dimakan itu kan ditransfer ke janin seperti itu atau bayinya. Terus kehilangan perhatian selama kehamilannya, perubahan emosional, gembira beserta campur takut untuk persiapan persalinan. Baik ibu, mungkin untuk trimesternya itu yang saya jelaskan. Mungkin dari ibu ada yang ingin ibu tanyakan? Dari saya cukup ibu. Sudah Cukup ya, dimengerti. berarti ibu sudah mengerti ya dari 3 trimester yang saya jelaskan tadi. Sudah ibu. Baik ibu, karena di sini kita anggap ibu sudah jelas dan sudah mengerti dan paham juga ya bu ya apa yang saya Iya. jelaskan. Jadi cukup di sini dulu ya bu ya untuk konselingnya. Terima kasih bu. Terima kasih ibu. Sama-sama.